sebagai generasi penerus ini terinspirasi untuk mengembangkan dari upacara adat Badewa tersebut menjadi suatu karya atau pertunjukan, yaitu menjadi tari Badewa. Di mana di tari Badewa itu ada 11 ragam, dan ragam tersebut diambil semuanya pure dari gerakan-gerakan di upacara adat Badewa. Tapi kami rangkai menjadi sebuah tari. Tarian Badewa diangkat dari upacara suku Dayak Bakumpai, yakni upacara untuk menyembuhkan orang sakit, baik yang berasal dari gangguan roh halus, parang maya, atau guna-guna, atau sakit yang tidak biasa. Bakumpai adalah salah satu nama suku Dayak Ngaju di wilayah Kalimantan. Suku ini sebagian besar memeluk agama Islam, mendiami sepanjang tepian daerah aliran Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Tengah. Beragamnya budaya di Indonesia merupakan suatu perwujudan yang tidak ternilai harganya. Dan tarian Badewa dalam prosesi upacara pengobatan sakral hingga kini sebagai salah satu kebudayaan yang masih dipertahankan. Mengapa disebut Badewa? Tari Badewa ini sebenarnya diangkat dari upacara adat Batuping Bawayang. Nah, di dalam Batuping Bawayang itu ada namanya upacara Badewa, di mana upacara Badewa itu adalah prosesi pengobatan non medis. Biasanya karena palasit, karena atau istilah orang Banjar parang maya. Nah, tapi karena turunannya istilahnya tetuhanya tidak ada lagi, jadi kami sebagai generasi penerus ini terinspirasi untuk mengembangkan dari upacara adat Badewa tersebut menjadi suatu karya atau pertunjukan, yaitu menjadi tari Badewa. Badewa dilakukan dengan memanggil sahabat, yakni sekutu seorang tabib dari makhluk gaib. Para sahabat itulah yang merasuk dalam tubuh tabib untuk melakukan penyembuhan. Sangat menarik dan terkesan magis. Sambil melafalkan mantra-mantra tertentu, kemudian beberapa penari melakukan gerakan pengobatan terhadap penari yang digambarkan sebagai orang yang sedang sakit. Penggunaan daun sawang, daun yang cukup disakralkan bagi suku Dayak, menambah pesona magisnya tarian ini. Ditambah alunan musik yang mengiringi semakin membawa kita ikut serta dalam upacara adat Badewa. Di mana di tari Badewa itu ada 11 ragam, dan ragam tersebut diambil semuanya pure dari gerakan-gerakan di upacara adat Badewa. Tapi kami rangkai menjadi sebuah tari. Di antaranya itu adalah Muhun Dewa, kemudian Kijik Telo, kemudian Menyawang, Tato, dan upacara adat Badewa itu biasanya dimulai dengan upacara adat Batatabur atau Bakakiau. Nah, di upacara adat Badewa itu biasanya menggunakan media ada sesajen, biasanya sesajen yang digunakan sebagai untuk mengundang, istilahnya mengundang para leluhur yang membantu dalam proses upacara adat Badewa. Yang biasanya yang wajib ada itu tapai beras, kemudian pisang, telur, kemudian cingkaruk. Cingkaruk itu yang beras ketan yang disangrai kemudian dicampur dengan gula merah.
kemudian nasi lamak atau istilah nasi lamak, beras ketan yang dimasak itu sama santan. Kemudian ada satu yang namanya orang Banjar bilang piduduk. Nah, di dalam piduduk itu ada beras, kemudian ada kelapa, kemudian benang, jarum, dan gula merah, kemudian garam. Nah, kemudian ada juga mayang yang biasanya digantung. Jadi para pasien atau pardewa itu biasanya bergantung di mayang itu dengan tujuan itu untuk melepaskan istilahnya roh-roh yang mengganggu atau jiwa-jiwa yang mengganggu jiwa mereka. Syarat-syarat itu ada, sebenarnya sudah menjadi budaya. Artinya kita sebelum istilahnya sebagai kita minta izin kepada para leluhur atau yang diundang pada prosesi badewa itu, agar nanti pada saat para penari itu menari mereka tetap kontrol dan tidak diganggu istilahnya dengan mereka trans, sehingga kan nanti kacau istilahnya pertunjukan kalau mereka harus trans. Jadi sebagai syarat agar mereka itu tidak diganggu dan malah membantu suatu proses pertunjukan itu supaya lebih pure. Setelah mereka trans, istilahnya dirasuki di antara leluhur, istilahnya yang membantu pada proses upacara adat badewa, mereka akan trans dan melakukan gerakan-gerakan. Nah, di antaranya itu adalah gerakan muhun dewa sebagai awal dari gerakan. Nah, selanjutnya gerakan-gerakan dalam tari badewa itu setiap pardewa atau tolok lah, biasanya kalau orang Banjar bilang tolok, biasanya dirasuki oleh tidak satu orang, jadi ada beberapa. Jadi setiap gerakan itu sebenarnya punya karakter, ada karakter, oh dirasuki ini berarti gerakannya kayak gini, kemudian dirasuki ini gerakannya seperti ini. Nah, dari semua gerakan itu lalu kami rangkai menjadi sebuah tari badewa. Jadi semuanya ragam-ragamnya pure dari gerakan pada saat pardewa itu trans. Saat penggarapan itu ada beberapa penari yang saat itu trans, karena kami itu dianggap melakukan gerakan yang keliru. Jadi akhirnya dia trans, kemudian memberikan contoh bahwa ini gerakan yang benar. Jadi istilahnya tari ini bukan istilahnya tari bisa ditarikan sembarangan. Jadi kita perlu seseorang pawang atau apa dulu, takutnya para penari itu trans dan kita tidak mengerti. Tapi bukan berarti harus keturunan yang menari, bisa saja setiap orang boleh belajar tari badewa ini. Karena tujuan kita kan untuk mengenalkan budaya Kalimantan Selatan, bahwa kita juga punya budaya yang istilahnya khusus dan mungkin belum banyak dikenal oleh orang. Nah, jadi karena para pardewanya istilahnya pelaku badewa itu sendiri saat ini sudah banyak yang istilahnya berpulang, dan kami sebagai saksi, istilahnya saksi dari proses upacara badewa ya, mungkin tidak bisa lagi melakukan upacara adat badewa tersebut karena perlu proses untuk mencari keturunan tersebut, karena dia memerlukan orang-orang yang terpilih. Nah, dari itu jadi kami sebagai pelaku seni juga jadi berinisiatif bagaimana upacara adat badewa itu tetap lestari meskipun kami ubah ke dalam bentuk pertunjukan, yaitu tari badewa. Mereka memang sebagian pada saat menari itu trans, tapi masih mereka dalam kontrol satu gerakan itu, karena jika kita menarikan gerakan itu, kalau kita pejamkan mata, kayaknya untuk trans itu sangat mudah sekali, karena gerakan ini membuat pikiran kita itu kosong gitu ya, kosong, dan sangat apalagi kalau musiknya itu musik asli, biasanya sangat menikmati. Kata para penari yang istilahnya memang bukan dari keturunan, mereka sangat nyaman dengan menari itu, jadi sangat menikmati. Jadi mungkin bukan tari seperti tari biasa. Kemudian syarat tertentu ya, para penari juga diberi tapung tawar, diberi penguat tapung tawar lah istilah orang Banjar, sebagai pengukur semangat jadi istilah orang Banjar, agar dia
punya kekuatan agar istilahnya dia menari tapi dia masih kontrol, tapi tidak dirasuki oleh yang mengganggu istilahnya dalam pertunjukan tersebut. Rusmini, salah satu pelaku seni dari Kalimantan Selatan yang sangat konsen mendidik generasi muda penerusnya dalam berkesenian. Latihan intensif terus dilakukan di sanggarnya yang cukup luas. Upacara adat Badewa dalam tari Badewa ini pada tahun 2016 ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah istilahnya tari Badewa ini sudah dapat pengakuan sehingga punya hak paten. Sehingga kita merasa bangga juga sebagai warga Kalimantan Selatan, kita punya budaya yang sudah diakui keberadaannya. Seni sudah menjadi separuh jiwanya. Turun-temurun, kesenian Kalimantan Selatan diwariskan kedua orang tuanya yang juga seorang seniman.